Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat malam di persekutuan doa Rabu GKBI. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kita satu lagi kesempatan untuk kembali bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta pimpinan Tuhan untuk supaya kita bisa dapat tenang mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk bersatu sejenak. Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk setiap anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini ya Tuhan, kalau bukan karena penyertaan-Mu saja Tuhan, kami tidak mungkin ada pada saat itu Tuhan bersama dengan keluarga kami ya Tuhan, menyaksikan bahkan juga mengikuti persekutuan doa kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya dengan kami mengikuti persekutuan doa ini Tuhan, kami dapat mendapatkan segala macam jawaban Tuhan dari segala macam persoalan yang kita hadapi ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang memimpin kami ya Tuhan. Dan untuk nanti Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, Kau yang pimpin dia Tuhan, Kau yang pakai mulutnya Tuhan, supaya apa yang diucapkan bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita tahu bahwa kondisi saat ini menyulitkan setiap aktivitas kita, bahkan mempengaruhi segala macam aspek kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita tahu adalah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang nyata, yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke dalam persekutuan doa kita, mari kita angkat satu buah pujian ini biar menjadi dasar iman kita yang lebih kuat lagi. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus,
Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Marilah kita memulai doa syafaat kita pada malam hari ini. Pokok doa yang pertama, kita akan mendoakan untuk kondisi jemaat di KBI, untuk usaha dan kesehatan mereka, dan juga bagi jemaat di KBI yang menginjak usia lansia. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk setiap anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kembali berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari Tuhan, pertama kami berdoa untuk kondisi GKBI Tuhan, jemaat GKBI Tuhan, untuk usaha mereka ya Tuhan, untuk pekerjaan mereka ya Tuhan. Bapak, biarlah setiap usaha mereka laksanakan ya Bapak, untuk setiap pekerjaan mereka lakukan ya Tuhan, dibuat Engkau berhasil ya Bapak. Berkati mereka ya Tuhan, berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Jadikanlah mereka kepala bukan ekor Tuhan, di usaha mereka ya Tuhan, lingkungan pekerjaan mereka ya Tuhan. Supaya dengan kehadiran mereka Tuhan dapat menjadi berkat bagi sekeliling mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau dokter dari segala dokter ya Tuhan. Maka kami saat ini Tuhan mengharapkan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Apabila ada jemaat kami Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari segala penyakit-penyakit Tuhan yang sangat-sangat saat ini menyulitkan ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit ya Tuhan, dan bagi mereka yang sehat ya Tuhan, Engkau yang pertahankan mereka ya Tuhan. Engkau yang terus menjaga mereka ya Tuhan untuk menjaga kesehatannya ya Tuhan. Supaya dengan kondisi yang sekarang Tuhan, mereka bisa melalui hari Tuhan dengan baik-baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKBI Tuhan yang menginjak usia lansia Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus berikan mereka sukacita ya Tuhan. Supaya mereka bisa menjalankan hari-hari mereka Tuhan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dengan penuh pengharapan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah pokok doa pertama kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki pokok doa yang selanjutnya, ada satu ayat yang menguatkan saya pribadi, khususnya bisa saya bagikan kepada jemaat sekalian, yaitu terdapat dari Ibrani 10 ayat 23. Dikatakan bahwa marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Biarlah ayat ini bisa menguatkan setiap iman kita, khususnya kondisi yang saat ini, supaya kita terus berharap kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang nantinya akan menyembuhkan setiap pergumulan hidup kita. Mari kita katakan lagu ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia
tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk proses pemilihan daripada majelis GKBI, agar setiap orang yang dipilih dapat memiliki hati melayani Tuhan lebih lagi, dan kerjasama antara hamba Tuhan dan majelis ditingkatkan lagi agar berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja GKBI Tuhan dalam proses pemilihan majelis Tuhan. Tuhan, biarlah setiap nama-nama Tuhan yang nantinya muncul Tuhan untuk menjadi majelis periode selanjutnya Tuhan, mereka adalah nama-nama yang Kau utus ya Tuhan. Biarlah setiap nama-nama yang nantinya akan diberitakan Tuhan, mereka dapat memiliki hati Tuhan untuk lebih lagi Tuhan melayani Tuhan. Biarlah setiap rencana-rencana GKBI Tuhan ke depannya Tuhan dapat lebih-lebih memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk hubungan kerjasama Tuhan antara hamba Tuhan dengan majelis ya Tuhan. Biarlah apa yang Kau mau Tuhan untuk GKBI ini ya Tuhan dapat Kau genapi Tuhan lewat orang-orang yang Kau utus Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan Tuhan yang nantinya akan melayani Tuhan di GKBI ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rencana-rencana ke depannya Tuhan, supaya nanti Tuhan kami bisa menjadi berkat Tuhan untuk sekeliling kami ya Tuhan. Supaya nama-Mu lebih-lebih kami muliakan Tuhan, bukan dengan kesombongan kami ya Tuhan, tapi hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memasuki firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita minta Tuhan supaya apa yang disampaikan nanti dapat berkenan dan menjadi jawaban bagi doa-doa kita. Dan sebelumnya mari kita angkat satu buah pujian, Tuhan pimpin langkahku. Tuhan memimpin langkahku, sabdanya beri tenang teduh. Apapun yang ku lakukan, tetap Tuhan
Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia, tangan Tuhan memimpinku. Walaupun dalam kemelut atau dalam kesukaan, di tampan dan di laut tenang, tangan Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia, tangan Tuhan pimpin aku. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memimpin kita. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai arti dari aku, kebangkitan dan hidup. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, jika sampai hari ini kami bisa duduk dan berkumpul bersama-sama untuk mengikuti persekutuan doa ini, itu semua karena anugerah Tuhan dan kami mengucap syukur untuk hal itu. Tapi jika ada di antara kami yang mungkin pada hari ini mengalami sakit penyakit, biarlah iman kami tetap berbicara dalam hidup kami bahwa Engkau adalah Allah. Biarlah sekalipun mungkin kami tetap hidup di dalam pergumulan pada hari ini, tetapi biarlah kami pun tetap meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Untuk itu kami menyerahkan iman kami ke dalam tangan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan hari ini juga, di mana kami rindu untuk terus diajar kembali oleh firman Tuhan. Kami rindu untuk dipertambahkan lagi kekuatan iman kami di dalam Kristus. Mampukan kami untuk bisa mengerti firman Tuhan, mampukan kami untuk bisa menerima dan kembali diajarkan, sehingga kami pun bisa semakin hidup berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan perenungan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu, manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah sedemikian rupa sehingga kita bisa melakukan hampir segala sesuatu. Kita bisa menemukan obat untuk sakit A, sakit B, sakit C. Kita bisa menciptakan benda-benda yang luar biasa. Kita bisa memanfaatkan teknologi sedemikian rupa. Itu semua karena kita memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah. Hanya satu yang tidak bisa kita lakukan, yaitu menghidupkan orang yang mati, Bapak Ibu. Manusia bisa mencegah kematian dengan berobat. Manusia bisa mencegah kematian dengan menggunakan alat-alat canggih. Tetapi begitu meninggal, tidak ada yang dapat membangkitkannya. Makanya kematian itu nampak mengerikan karena tidak ada obatnya. Tidak bisa kabur dari kematian. Tetapi uniknya Alkitab mencatat sebuah kisah yang tidak lazim Bapak Ibu. Di mana orang mati dapat dibangkitkan. Maka itu sama-sama hari ini kita akan membaca dari Yohanes 11 ayat 17 sampai 27. Yohanes 11 ayat 17 sampai 27. Saya akan membacakan bagi kita semua ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi
Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita membahas Yohanes 11 ini, saya merasa perlu untuk mengingatkan dan menyinggung akan tema besar dari Injil Yohanes. Yohanes sangat kuat menggaungkan pesan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Ini pesan yang sangat kuat terdengar ketika kita membaca Injil Yohanes, Bapak Ibu. Karena memang pembaca Injil Yohanes zaman itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Dan juga ada banyak pengajaran yang berusaha menjelaskan mengenai pribadi Yesus, tetapi ngawur, tetapi sesat. Makanya Yohanes perlu menuliskan Injil ini untuk mengajarkan siapa pribadi Yesus itu dengan benar. Dan di dalam Injil Yohanes ini Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak narasi-narasi di mana Yesus sendiri memperkenalkan dirinya. Contohnya sehabis memberi makan 5.000 orang dengan roti, Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Di mana habis makan roti, kita merasa kenyang, lalu Yesus katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu tidak akan kelaparan. Waktu dia mengajar di bait Allah, di mana pada zaman itu, banyak lilin menyala di pilar-pilar bait Allah untuk menjadi sebuah penerang. Dan saat itu Yesus berdiri dan memproklamirkan dirinya, bahwa akulah terang dunia. Yang berarti jika tinggal di dalam dia, kita tidak akan mengalami kegelapan. Dan banyak narasi-narasi lainnya yang bisa kita temukan yang memiliki pesan senada. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Jesus Christ is Lord. Begitu juga dengan narasi yang kita baca hari ini Bapak Ibu. Yesus pun menyatakan siapa dirinya. Jadi membaca Yohanes itu jangan dan tidak bisa lepas dari pesannya yang begitu kental. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi kalau ketika kita sudah mengerti pesan utama dari Injil Yohanes bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak berarti ya udah kita nggak usah baca lagi, kan udah ngerti. Bukan berarti seperti itu Bapak Ibu. Karena di setiap bagian teks itu punya keindahan masing-masing yang perlu kita pelajari. Dan bahkan bisa membuat kita semakin terkagum-kagum dengan Yesus itu. Jadi mari kita lanjutkan untuk melihat apa keindahan dari narasi yang terjadi di antara Yesus dengan Marta. Di perikop yang sebelum yang tadi kita baca, jadi dari perikop Yohanes 11 ayat 1 sampai 16, kalau misalnya Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Yesus sudah tahu bahwa Lazarus itu sakit. Tetapi Yesus sengaja datang terlambat Bapak Ibu. Sampai ketika Lazarus sudah mati selama 4 hari, baru Yesus akhirnya datang. Menurut tradisi orang Yahudi, waktu seseorang baru meninggal, itu rohnya masih ada di sekitar situ Bapak Ibu. Jadi rohnya itu mau mencoba untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya itu. Dan itu berlangsung selama 3 hari. Tetapi pada hari keempat, waktu mereka melihat muka dan kulitnya itu sudah berubah warna, sudah menjadi rusak. Artinya akhirnya dia tidak mau lagi masuk ke dalam tubuh itu. Dan akhirnya dia pergi. Nah sehingga pihak keluarga pun yang sudah terbiasa dengan tradisi ini, mereka masih memiliki pengharapan selama 3 hari. Berharap bahwa nanti saudara yang dikasihinya itu bisa bangkit kembali begitu. Tapi begitu hari keempat, mereka sudah melepaskan saudaranya yang mati itu. Jadi sudah lewat 4 hari orang Yahudi tahu bahwa tidak ada kemungkinan lagi, sama sekali tidak ada kemungkinan orang yang dikasihnya itu bisa hidup kembali. Nah, Yesus sengaja datang di hari keempat, di mana ketika orang-orang sudah tidak lagi punya pengharapan, sudah benar-benar merelakan yang mati itu, dia datang untuk memperlihatkan mujizat. Kalau Yesus datang di hari kedua, orang bisa berpikir, ya mungkin karena memang rohnya itu masih berkeliaran dan mau masuk ke dalam tubuhnya gitu. Jadi seperti tidak spesial begitu. Makanya Yesus sengaja datang menunda kedatangannya, karena Yesus mau kasih lihat kepada mereka siapa sih sebenarnya yang berkuasa atas kematian.
Siapa mereka yang dimaksud ini? Yaitu kalau misalnya kita baca di ayat 19, Yohanes menuliskan bahwa banyak orang Yahudi datang untuk menghibur Marta dan Maria. Ini bagian yang sangat penting Bapak Ibu, karena merekalah orang Yahudi inilah yang akan menjadi saksi tanda kemenangan Kristus atas kematian. Dalam Injil Yohanes, istilah orang Yahudi itu biasanya menunjuk pada tokoh-tokoh Yahudi yang anti Yesus. Jadi sebenarnya momen di mana Lazarus akan dibangkitkan itu merupakan sebuah tantangan. Karena ada orang-orang nih yang memusuhi Yesus di situ. Tetapi di dalam ayat 4, Yesus sudah terlebih dahulu berkata bahwa semua ini akan membawa kemuliaan bagi Allah. Jadi mereka orang Yahudi yang tadinya tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, mereka akan melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi bisa dibayangkan orang-orang Yahudi yang menentang dia, bahkan di dalam ayat 8 dikatakan ingin membunuh Yesus, sekarang mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan. Maka kekuatan berita tentang siapa Yesus ini jadi tidak tertahankan lagi. Karena orang Yahudi sendiri itu yang melihat, menjadi saksi. Bukan kata orang, tapi mereka melihat sendiri kuasa Yesus. Nah inilah mengapa penundaan Yesus datang itu menjadi penting Bapak Ibu. Karena orang-orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya karena melihat perbuatan Yesus itu. Kemudian terjadilah percakapan antara Marta dan Yesus. Kita tahu Marta terkenal dengan kisah di mana dia sibuk melayani Tuhan. Tidak seperti Maria yang memilih untuk duduk diam di bawah kaki Yesus. Dan mungkin image Marta bagi kita itu nampak kurang baik. Karena kisah yang tadi saya sebutkan itu. Tetapi di bagian teks ini justru kita melihat iman yang luar biasa dari seorang Marta. Marta mengatakan bahwa sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, kalau kita sepintas mendengar atau membaca kalimat Marta ini, ada nuansa seperti penyesalan begitu. Ada kesannya Marta menyalahkan Yesus karena datang terlambat. Tapi sebenarnya kalimat Marta ini bukan sebuah kalimat penyesalan, melainkan kalimat yang menunjukkan imannya kepada Tuhan. Coba kalau waktu itu Tuhan ada, pasti deh Lazarus nggak akan sampai mati. Nah, Marta di sini percaya bahwa Yesus mampu mencegah kematian Lazarus. Tapi yang menarik itu adalah kalimat yang dia katakan berikutnya. Sangat luar biasa. Dia bilang, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Marta, Bapak Ibu, saat itu dia nggak kayak kita. Kita udah tahu kisah akhirnya seperti apa. Tapi Marta saat itu dia nggak tahu apa yang akan terjadi pada Lazarus. Dia sama sekali nggak kebayang kalau Yesus itu akan membangkitkan Lazarus. Tadi udah kita bahas bahwa orang Yahudi itu kalau udah hari keempat itu udah merasa nggak mungkin hidup lagi. Udah tidak ada harapan lagi saudaranya itu akan hidup. Jadi nggak ada bayangan bagi Marta bahwa Lazarus akan bangkit. Apalagi kalau Bapak Ibu baca bagian selanjutnya di ayat 39. Ketika Yesus suruh angkat batu penutup kubur, Marta seakan-akan menolak. Dan dia bilang, udah bau Tuhan. Jangan, udah bau Tuhan, udah 4 hari ia mati. Jadi sama sekali tidak kepikiran oleh Marta bahwa Yesus akan bangkitkan Lazarus. Tetapi tetap dia berkata, Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta. Nah ini jadi apa maksudnya? Apa maksudnya Marta berbicara seperti ini? Maksudnya Bapak Ibu, Marta tetap percaya kepada Yesus. Sekalipun saudaraku tetap meninggal, tapi aku tetap percaya siapa engkau. Nah inilah iman Bapak Ibu. Marta beriman kepada Tuhannya, bukan kepada kondisi. Marta percaya bahwa Yesus bisa meluputkan Lazarus dari kematian. Tapi kalaupun Yesus enggak mau, kalaupun saudaranya tetap meninggal, Marta tetap percaya pada Yesus. Jadi di sini kita harus lihat bahwa penekanannya itu bukan pada Lazarus mati atau bangkit. Tetapi penekanannya itu adalah pada kemuliaan Allah. Jadi nggak peduli kondisinya seperti apa, engkau adalah Allah. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita selama ini? Kalau kita berkata, aku beriman. Kita bertanya dulu, beriman apa nih? Beriman apa dulu? Aku beriman pasti sembuh. Ini bukan iman pada Tuhan. Ini iman pada kondisi. Tuhannya cuma numpang lewat, dijadikan alat untuk sembuh. Itu nggak bisa. Kita berbeda dengan contoh tadi Marta. Imannya Marta percaya Yesus adalah Tuhan, sekalipun saudaranya mati. Tetap percaya pada Tuhan sudah sejak sebelum Yesus bangkitkan Lazarus. Inilah iman. Jadi goal hidupnya Marta adalah kemuliaan Tuhan. Baik aku sakit
ataupun aku sehat, Engkau adalah Allahku. Baik aku kaya ataupun aku miskin, Engkau tetap Allahku. Aku tetap mau memuliakan Tuhan. Inilah iman, Bapak Ibu. Nah, kisah ini semakin menarik karena Yesus langsung menjawab Marta. Saudaramu akan bangkit. Lalu Marta menjawab, iya, nanti pas akhir zaman. Bapak Ibu di sini menarik karena Marta itu salah paham maksud Yesus, Bapak Ibu. Tapi respon dia itu sangat baik. Respon Marta itu sangat baik. Dia mengerti bahwa ada pengharapan setelah kematian. Marta memiliki keyakinan bahwa ada kebangkitan orang mati di akhir zaman nanti. Dari jawaban Marta, kita bisa melihat bahwa Marta ini memiliki konsep teologi yang sangat baik. Tetapi ada yang belum Marta pahami, belum lengkap pemahamannya. Marta berpikir tentang kebangkitan pada hari penghakiman nanti. Semua orang akan dibangkitkan pada hari penghakiman dan akan dihakimi oleh Allah. Tetapi kebangkitan pada hari penghakiman itu tujuannya kan untuk dihakimi oleh Allah. Sedangkan Yesus itu tidak sedang berbicara tentang kebangkitan di dalam hari penghakiman. Yesus sedang berbicara tentang kuasa Allah yang mengalahkan maut. Maka Yesus pakai keyakinan Marta yang tadi Marta bilang, aku percaya kebangkitan orang mati itu. Yesus pakai keyakinan itu untuk diarahkan pada dirinya sendiri. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Marta dia berbicara tentang masa depan, iya nanti pasti Lazarus akan bangkit. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih mudah kelihatan, he will rise again. Tapi Yesus bicara masa kini. Jadi perhatikan di sini kalimatnya adalah I am, bukan I will be. Bukan saya akan membangkitkan kamu di masa yang akan datang. Tetapi Yesus katakan, Yesus itulah kebangkitan itu sendiri. Yesus itulah kehidupan itu sendiri. Marta salah nggak kalau bilang Lazarus akan bangkit di akhir zaman? Enggak salah. Tetapi uniknya justru Yesus mendemonstrasikan kebangkitan manusia yang tidak lazim, Bapak Ibu. Yang seharusnya terjadi pada akhir zaman, tetapi terjadi di hari itu juga. Gak lazim, tapi benar-benar terjadi. Kenapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu. Jadi di sini Yesus sedang menyatakan kemuliaannya bahwa yes, kamu benar Marta, bahwa ada kebangkitan orang mati nanti di akhir zaman. Dan aku ungkapkan suatu misteri kepadamu, bahwa akulah kedatangan hari itu. Kamu berpikir Mesias akan datang di akhir zaman, bukan? Sekarang aku beritahu kepadamu bahwa akulah Mesias itu. Aku sudah datang, gak perlu nunggu nanti. Karena kebangkitan itu ada di dalam Kristus. Maka jika kebangkitan ada di dalam Kristus, gak perlu nunggu nanti. Sekarang juga Yesus bisa bangkitkan Lazarus. Lalu Yesus melanjutkan secara spesifik. Akulah yang Lazarus butuhkan. Akulah yang kamu butuhkan. Barang siapa percaya kepadaku, ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu ayat untuk Lazarus. Lazarus sudah mati, tetapi Yesus katakan, orang yang percaya kepada dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lazarus butuh Yesus. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marta butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Di sini Yesus mau mengajarkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Kita yang percaya kepada dia akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Bapak Ibu kita mungkin bertanya, apa kaitannya dengan kita? Perikop ini mengajarkan setidaknya kepada saya, mengajarkan dua hal Bapak Ibu. Bahwa pertama, Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Kita nggak mungkin bisa bangkit kalau kita nggak ada di dalam Yesus. Bapak Ibu. Kita nggak mungkin bisa merasakan kehidupan kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Maka kalau kita beriman kepada Yesus yang berkuasa atas kematian itu, seharusnya kita tidak takut mati. Karena kita tahu kita akan bangkit. Kita tidak takut untuk mematikan dosa kita karena kita tahu kita akan bangkit bersama Yesus. Orang yang tidak pernah mati, bagaimana mungkin dia bisa mengalami kebangkitan? Jadi harus mati dulu baru dia bisa bangkit. Berarti juga kita harus mematikan dosa-dosa kita terlebih dahulu, baru akhirnya kita bisa bangkit di dalam Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus nggak akan takut mematikan dosa-dosanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Orang yang berani mematikan dosa-dosanya, dia tahu dia akan bangkit bersama dengan Yesus. Ini merupakan suatu kematian yang indah Bapak Ibu. Ini merupakan suatu kematian yang mempermuliakan Tuhan, bukan kematian yang mempermalukan Tuhan. Karena dia ngerti bahwa goal hidup dia adalah kemuliaan Allah. Baik sakit ataupun sehat, goalnya adalah kemuliaan Allah. Kedua saya belajar,
Saya belajar dari seorang Marta, Bapak Ibu, di mana ia beriman kepada Tuhannya, bukan kepada kondisi. Jadi penekanannya jangan lihat penyakitnya atau kesembuhannya, tetapi penekanannya adalah bagaimana kita bisa memuliakan Allah, bagaimana hidupku memuliakan Allah. Inilah yang menjadi iman daripada seorang Marta. Dia beriman kepada Tuhan, bukan kepada kondisi. Untuk itu mari kita sama-sama belajar seperti Marta, Bapak Ibu. Mari kita fokus kepada Kristusnya, bukan kepada kondisinya. Mari kita berdoa. Ya Bapak, hari ini sama-sama kami belajar bahwa Tuhan adalah kebangkitan itu sendiri. Tuhan adalah sumber kehidupan. Untuk itu jika kami ingin hidup, kami harus tinggal di dalam Kristus. Jika kami ingin bangkit, kami harus mati terlebih dahulu dan bangkit bersama Kristus. Mungkin seringkali kami takut mematikan dosa-dosa kami. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini kami diingatkan kembali dan memiliki iman untuk mematikan dosa-dosa kami karena kami tahu kami akan bangkit bersama dengan Kristus. Dan ajarkan kami juga untuk bisa menghidupi setiap hari seperti Marta, di mana ia percaya kepada Kristus bukan kepada kondisi. Apapun yang terjadi, Kristus tetap Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap mau menyembah Engkau karena Engkau adalah Allah kami. Mampukan kami untuk bisa menghidupi hidup seperti itu ya Tuhan. Supaya kami pun juga bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa menikmati anugerah Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami ke dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ibadah persekutuan doa kita akan segera berakhir. Namun biarlah apa yang diberitakan firman Tuhan oleh hambanya, bahwa hidup itu harus memiliki goals untuk memuliakan Tuhan dan tetap diaplikasikan di kehidupan kita. Dan biarlah kita senantiasa berusaha meminta pimpinan Tuhan untuk dimampukan mematikan dosa demi bangkit bersama Kristus. Mari kita sebelum akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat satu buah pujian, Kaulah Segalanya. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus
Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau ku pandang, kaulah yang ku pandang seumur hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Kau tetap menyertai kami ya Tuhan dari awal persekutuan doa kami Tuhan hingga pada akhir ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan bisa kita laksanakan Tuhan hari demi harinya Tuhan. Supaya firman-Mu dapat digenapi Tuhan dengan datangnya kami Tuhan di sekitar lingkungan kami ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk kondisi Indonesia Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dalam memasuki new normal Tuhan, Tuhan tolong Kau yang tetap membungkus kami ya Tuhan, Kau yang tetap jaga kami ya Tuhan, Kau yang tetap lindungi kami ya Tuhan, supaya kami tetap dalam keadaan yang sehat Tuhan, tidak kurang satu apapun Tuhan, maupun kami saat ini Tuhan maupun nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudahi Tuhan persekutuan doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah doa persekutuan Rabu GKBI sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah doa persekutuan GKBI Rabu minggu depan tanggal 15 Juli 2020 yang akan disampaikan oleh nantinya Pak Ade Liwaru dengan tema Aku Dari Atas. Sampai jumpa.